Laboratorium Medis Brawijaya yang berlokasi di Jalan Brawijaya, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, pada Minggu pagi menggelar pemeriksaan pap smear gratis kepada wanita yang sudah menikah atau wanita yang sudah pernah berhubungan seksual. Bagaimana kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Untuk pertama kalinya, Laboratorium Medis Brawijaya menggelar pemeriksaan pap smear kepada wanita yang sudah menikah atau wanita yang sudah pernah berhubungan seksual. Namun hal itu juga cukup sering kali digelar di vaskes-vaskes yang sudah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dr. Dina Utami, spesialis patologi anatomi Laboratorium Medis Brawijaya menjelaskan, kegiatan pap smear adalah prosedur pengambilan serta pemeriksaan sampel jaringan dari leher rahim atau serviks. Tujuan pap smear yang paling utama adalah untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini. Hal ini dikarenakan kanker serviks yang ditangani sejak dini dapat meningkatkan peluang kesembuhan dan menurunkan angka kematian kepada wanita yang sudah menikah atau wanita yang aktif melakukan hubungan seksual. Edukasi terkait urgensi pemeriksaan pap smear ini juga membantu menjaga kesehatan reproduksi dan kualitas hidup pasangan suami istri yang berencana memiliki anak. Selain itu, pemeriksaan pap smear yang teratur dapat mendeteksi perubahan sel sejak dini sebelum berkembang menjadi kanker. Penting untuk diingat bahwa pemeriksaan pap smear ini tidak hanya bertujuan mendeteksi kanker, tetapi juga mencegah. Dr. Herbanu yang juga dokter spesialis patologi klinik mengatakan, pap smear juga penting dilakukan pada wanita berusia muda karena kanker serviks dapat mempengaruhi wanita pada segala usia. Jika dalam pemeriksaan pap smear di Laboratorium Medis Brawijaya ditemukan terjangkit kanker serviks, maka akan dirujuk ke dokter spesialis kandungan sehingga dapat ditangani dengan cepat. Pada di Indonesia ini kanker serviks menjadi urutan kanker nomor 2 dari 10 kanker yang terbanyak di Indonesia. Makanya dari itu perlu diwaspadai dengan kanker serviks ini. Kanker serviks ini bisa terjadi pada wanita yang resikonya meningkat bila sistem imunnya lagi lemah. Jadi virus itu bisa bertahan beberapa tahun yang bisa menyebabkan nantinya menjadi kanker serviks. Resikonya meningkat itu bila apa ya? Jadi bila pertama kali berhubungan saat usia kurang dari 16 tahun, kemudian atau 1 tahun pertama mens dimulai, kemudian memiliki banyak pasangan seksual, lalu merokok juga bisa, kemudian memiliki daya tahan sistem imunnya yang lemah. Kita bisa mencegahnya dengan vaksin HPV, kemudian dengan seksual yang aman. Yang ketiga yaitu pemeriksaan rutin pap smear. Pap smear ini dilakukan setelah umur 21 tahun atau yang sudah melakukan aktivitas seksual. Kemudian itu dilakukan pap smear rutin 2 tahun. Kemudian 2 tahun sekali maksudnya. Kalau setelah umur 30 tahun bisa dilakukan 1 sampai 2 tahun sekali pap smear rutinnya. Ayo gerak. Salah satu pasien, Anita Eka Rahmawati, yang mengikuti pemeriksaan pap smear mengaku sangat senang karena sebelum melakukan pemeriksaan diberikan edukasi sehingga tidak takut untuk mengikuti kegiatan pap smear. Dan selama ini banyak wanita yang enggan memeriksakan lantaran takut sakit dan sebagainya. Sangat membantu karena sejujurnya saya dari dulu tuh takut untuk pap smear. Berhubung ini kan dekat dengan rumah, terus pakai BPJS bisa gratis, jadi saya bisa baru kali ini saya bisa mencoba pap smear. Ya sangat membantu mas, karena pap smear itu kan pap smear memang penting untuk mencegah kanker serviks. Jadi memang saya rasa pap smear itu penting untuk setiap wanita. Nanti kedepannya lebih sering lagi ada acara pap smear gratis seperti ini, jadi bisa membantu ibu untuk bisa rutin melakukan pap smear. Nanti setelah pap smear nantinya seperti apa Bu? Dari Ibu sendiri mengantisipasi atau seperti apa? Ya, setelah pap smear ya yang pasti menjaga kesehatan wanita kan pastinya pasti. Setiap wanita kan memang
Pimpinan Laboratorium Medis Brawijaya, Dr. Edi Hermanto menjelaskan kegiatan pap smear yang digelar di Laboratorium Medis Brawijaya ini baru digelar pertama kali, dan rencana kegiatan tersebut akan digelar setiap tahun. Selain pengecekan pap smear, Laboratorium Medis Brawijaya juga menerima pemeriksaan check-up rutin, gula darah, dan masih ada beberapa lagi untuk pasien umum dan juga BPJS Kesehatan. Perlu diketahui, pengecekan di Laboratorium Medis Brawijaya ini menggunakan alat medis modern dan profesional, sehingga hasilnya juga akan dapat dipertanggungjawabkan. Laboratorium Medis Brawijaya itu berdiri mulai tahun 2012. Sekarang ini Laboratorium Brawijaya berjalan dengan 4 analis dan 2 admin serta tenaga spesialis. Ada dokter patologi klinik, ada dokter patologi anatomi. Kegiatan Laboratorium Medis Brawijaya itu bekerja sama dengan BPJS memberikan layanan promotif preventif meliputi kegiatan prolanis, yaitu kalau kegiatan prolanis ada 5 ya, jadi pemeriksaan, pengobatan, dan senam serta gizi dan penyuluhan. Nah, Laboratorium Brawijaya berpartisipasi pada pemeriksaannya. Di sana ada pemeriksaan laboratorium untuk pasien-pasien penyakit kronis, yaitu tiap 6 bulan pasien-pasien penyakit kronis mendapatkan layanan untuk pemeriksaan untuk program dengan BPJS maksudnya. Kalau untuk pemeriksaan secara umum lengkap kita, tapi yang bekerja sama dengan BPJS itu mulai dari screening gula darah, lalu pap smear, lalu pemeriksaan sadari dada, lalu pemeriksaan 6 bulanan bagi pasien yang terdiagnosis sebagai pasien diabetes atau hipertensi. Itu yang dilakukan. Nah, ini tiap 6 bulan dilakukan pemeriksaan apakah ada permasalahan dari pasien sakitnya yang diabetes sama hipertensi. Kalau diingat, diabetes dan hipertensi itu penyakit yang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan. Dr. Edi Hermanto menambahkan bahwa Laboratorium Medis Brawijaya juga didukung oleh dokter-dokter spesialis, yakni Dr. Dina Utami, spesialis patologi anatomi, dan Dr. Herbanu Haryo Pramono, spesialis patologi. Dani Eka, CTV, Banyuwangi.